Selamat pagi para siswa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu kalor ya. Kita mereview dulu yang pernah kita pelajari di SMP dulu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan tentang perpindahan kalor. Sebetulnya banyak dari kalian yang sudah mengetahui apa itu perpindahan kalor ya. Kita tahu kalau perpindahan kalor itu ada 3 macam. Ada yang secara konduksi, ada yang secara konveksi dan radiasi ya. Mungkin waktu SMP kalian juga sudah pernah belajar tentang teorinya ya. Konduksi itu pada benda padat, konveksi itu misalnya pada air mendidih ya atau angin darat, angin laut. Kemudian radiasi itu adalah api unggun gitu ya atau sinar matahari gitu. Jadi itu benar ya. Jadi untuk materi SMA ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai perpindahan kalor ini ya. Dan kita khususkan pada konduksi terutama sampai ke hitungannya. Nah, menurut kalian apa sih bedanya antara konduksi dan konveksi itu? Bedanya apa? Kalau konduksi pada benda padat, kalau konveksi pada benda cair, apakah memang seperti itu sebetulnya menjadi perbedaan dari konduksi dan konveksi? Jadi yang menjadi dasar dari perbedaan konduksi dan konveksi sebetulnya adalah dari zat itu partikelnya ikut berpindah atau tidak. Kalau pada konduksi, sebuah benda padat yang dipanaskan, kalornya itu merambat tetapi tidak disertai dengan perpindahan partikelnya. Ya, jadi konduksi adalah perpindahan kalor tanpa melibatkan perpindahan partikelnya. Ini berbeda dengan konveksi yang misalnya air yang dipanaskan. Air yang dipanaskan itu partikelnya akan berputar, ya akan berputar. Partikel air yang panas itu akan pindah ke atas, yang lebih dingin akan di bawah, dan seterusnya. Sehingga kalau konveksi ini disertai dengan perpindahan partikelnya. Nah, untuk konduksi, kalau kita lihat, konduksi ini dari gambar kita bisa lihat kalau sebuah batang dipanaskan, ya, maka kalor yang diperoleh itu akan diubah menjadi energi kinetik dan merambat dari satu ujung ke ujung lainnya. Jadi kalau ini logam itu kan elektronnya sangat mudah berpindah ya. Elektronnya sangat mudah berpindah sehingga ketika dipanaskan elektron ini mendapatkan energi dari panas diubah menjadi energi kinetik, dia bergerak cepat dan akhirnya lepas. Ketika dia lepas, dia sampai ke partikel sebelahnya, menyebabkan energi partikel sebelahnya juga bertambah. Dan seterusnya, sehingga dia merambat dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Itu kenapa konduktor sangat mudah mengantarkan panas. Nah, berikutnya konduksi ini dipengaruhi oleh faktor apa saja ya? Kita bisa lihat di sini faktor-faktor yang mengalir konduksi antara lain adalah beda suhu kedua ujung logam. Jadi kalau kita bicara ini misalnya sebuah benda yang berbentuk logam, batang logam, maka yang berpengaruh adalah beda suhu kedua ujung logam. Itu bisa kalian lihat di halaman 240 ya. Kemudian panjang atau ketebalan logam tersebut. Kalau logamnya panjang dan tebal, itu akan membuat laju konduksinya menjadi lambat ya. Kemudian luas penampangnya atau luas permukaannya. Kalau luas penampangnya besar, maka konduktor itu akan lebih mudah dipanaskan. Kemudian konduktivitas termal. Ya, nanti kita akan lihat apa itu konduktivitas termal. Ya, kita lihat di sini. Konduktivitas termal itu merupakan kemampuan zat menghantarkan kalor. Jadi semakin besar nilai K, maka semakin cepat zat itu menghantarkan kalor. Kita bisa lihat beberapa zat di sini yang sudah sering kita lihat atau ada di kehidupan kita sehari-hari ya, misalnya udara,
batu bata, beton, kaca, es, kayu, tembaga, baja, aluminium ya. Kita bisa lihat benda-benda yang mudah mengantarkan panas di sini memiliki nilai konduktivitas termal yang lebih besar ya. Dalam hal ini yang paling besar adalah aluminium ya. Yang paling besar adalah tembaga ya. Jadi yang paling besar adalah tembaga. Itu menunjukkan kalau tembaga adalah konduktor yang baik, dia sangat mudah mengantarkan panas. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung dari laju konduksi suatu benda? Kalau benda itu berupa batang, maka perpindahan kalornya itu dapat dihitung dengan cara H sama dengan Q per T. Di sini Q per T berarti kalor per waktu. Dalam besaran fisika yang dibagi dengan waktu itu akan menjadi kelajuan ya. Kalau jarak dibagi waktu itu disebut laju jarak atau kelajuan. Energi dibagi waktu itu disebut dengan laju energi. Seperti halnya ini ya, laju kalor. Jadi muatan dibagi waktu menjadi laju dari arus muatan maksudnya ya. Jadi dalam besaran fisika yang dibagi waktu itu menunjukkan kelajuannya. Nah, di sini Q per T dirumuskan dengan K kali A kali delta T per L ya. Di mana K itu adalah koefisien konduksinya atau konduktivitas termalnya, satuannya Joule per sekon. Kemudian K itu koefisien konduksinya, satuannya di sini H adalah Q per T atau laju kalor ya, satuannya Joule per sekon, kemudian K itu adalah koefisien konduksinya, Joule per meter sekon Kelvin. Delta T adalah perbedaan suhu kedua ujung batang. Kemudian A adalah luas penampang dan L adalah panjang batangnya. Nah, kita akan lihat contoh soal berikut. Batang logam dengan panjang 2 meter memiliki luas penampang 20 cm. Dan perbedaan temperatur keduanya adalah 50 derajat. Jika koefisien konduktivitas termalnya 0,2 kalori per meter sekon derajat Celcius, tentukan jumlah kalori yang dirambatkan per satuan luas per satuan waktu. Ya. Dalam hal ini, kita diminta untuk menghitung berapa jumlah kalor yang merambat dari batang tersebut. Nah, selain konduksi, kita juga tahu kalau perpindahan kalor juga bisa secara konveksi ya. Meskipun kita tidak mempelajari perhitungannya di sini, tetapi kita akan mencoba mengingat lagi apa sih konveksi itu. Konveksi adalah perpindahan kalor disertai perpindahan partikelnya. Contoh konveksi, ya contohnya misalnya di sana ada angin darat, angin laut, ya angin darat, angin laut. Kemudian ada angin darat mengapa kok bisa berhembus dari darat ke laut? Angin darat terjadi pada saat malam hari, ya. Pada saat malam hari itu terjadi karena pada saat malam hari si permukaan air itu lebih dingin, ya. Pada malam hari permukaan air itu lebih hangat dibandingkan daratan, ya. Mengapa demikian? Karena air ini merupakan isolator, ya. Dia merupakan isolator. Dia sulit melepas panas. Jadi panas yang didapat pada siang hari, pada saat siang hari daratan itu lebih cepat panas dibandingkan air. Akibatnya pada siang hari, karena daratan lebih panas, maka udara di atas daratan ini akan naik, ya. Udara di atas daratan akan naik sehingga karena perbedaan suhu, ada beda tekanan, maka angin dari atas laut itu
mengalir ke daratan. Disebut dengan angin laut. Itu pada siang hari. Akan tetapi pada malam hari, sebaliknya, ketika udara sudah dingin, daratan itu lebih cepat menjadi dingin dibandingkan laut yang menyimpan panas. Sehingga pada malam hari, laut ini lebih hangat. Ini menyebabkan udara di atas laut itu naik, sedangkan udara dari daratan mengisi ke lautan. Juga ada cerbong asap. Mengapa cerbong asap itu dibuat tinggi? Ya, cerbong asap dibuat tinggi dengan tujuan tertentu, ya, supaya ada perbedaan tekanan dan perbedaan suhu di bagian bawah dan bagian atasnya, sehingga asap itu bisa naik ke atas, ya. Karena di bagian atas tentu saja terpaan angin lebih cepat, tekanan lebih kecil, maka kalornya akan mengalir ke atas. Kita harus ingat kalau tekanan dan suhu itu berbanding lurus, ya, berbanding lurus. Di mana tekanannya kecil, maka suhunya juga kecil. Tekanan besar, suhunya juga besar. Nah, kemudian hair dryer, kita tentu sudah sering melihat hair dryer, ya. Hair dryer ini adalah salah satu contoh konveksi secara paksa, ya, tidak alami. Kalau angin darat, angin laut tadi konveksi yang alami. Kalau hair dryer ini memaksa supaya udara itu berpindah dari yang dingin ke yang panas, gitu ya. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan kipas, ya, menggunakan kipas. Jadi di dalamnya ada motor, ada kipas, sehingga angin itu dilewatkan melalui kipas tersebut. Dan di sana ada besi yang sudah dipanaskan, jaring-jaring besi yang sudah dipanaskan, sehingga udara yang melalui besi panas tersebut akan keluar dalam suhu yang lebih tinggi. Nah, kemudian radiasi. Radiasi kalor ini apa? Radiasi adalah perpindahan kalor yang berupa gelombang elektromagnetik, ya. Dia tidak memerlukan medium untuk merambat. Ciri-ciri dari radiasi adalah tidak memerlukan medium untuk merambat.